pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah PT yang kita laksanakan di rumah masing-masing atau secara online. Nah adik-adik, seperti biasa pagi hari ini ada Kak Lia, Kak Silva, dan Kak Sinta. Ya adik-adik, mari kakak undang kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Mars PT. Ya Bapak, di pagi hari ini kami bersyukur berterima kasih karena pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur di pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah PT walaupun kami melaksanakannya dari rumah masing-masing atau secara online. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya kiranya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati Kak Silva yang hari ini akan membawakan firman, kiranya Tuhan Yesus memampukan dia, memberkati setiap kehidupannya. Berkati kakak layan yang bertugas pada hari ini, kiranya juga Tuhan memampukan kami menuntun setiap langkah kehidupan kami. Untuk adik-adik kami di rumah, kiranya Tuhan Yesus mempersiapkan hati dan pikirannya untuk dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam pembacaan Mazmur yang terdapat dalam Amsal 23 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Amsal 23 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kita baca secara responsorial. Kakak akan membacakan ayat yang tercetak keluar, adik-adik di rumah membaca ayat yang tercetak ke dalam. Kita mulai. Amsal 23 ayat 13 sampai 16. Jangan menolak didikan dari anakmu, engkau memukulnya dengan rotan. Hai anakku, jika hatimu bijak, jiwaku bersukaria. Dan untuk pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 23
Kitab Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita berdoa. Kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai pada saat ini. Dalam ibadah ini ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan juga merenungkan firman-Mu ini. Kiranya Tuhan menyertai kami, Tuhan juga memampukan kami sehingga kami dapat mengerti, memahami, serta dapat melakukan apa yang Engkau firmankan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita membaca pembacaan firman Tuhan secara responsorial yang terdapat di dalam Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12. Amsal 23 ayat yang ke-12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya adik-adik, pada hari ini pembacaan firman Tuhan kita terambil dari kitab Amsal, dan dalam beberapa minggu yang lalu kita juga pembacaan firman Tuhan kita juga terambil dari kitab Amsal. Nah, kalau adik-adik masih ingat apa sih tujuan dari kitab Amsal ini? Nah, tujuan kitab Amsal itu adalah memberikan kita hikmat, pengertian mengenai perilaku kita yang bijak dan kebenaran, juga keadilan dan kejujuran. Nah, dalam kitab Amsal ini diharapkan yang tadinya kita tidak berpengalaman dan kita juga kurang terhadap pengetahuan, kita bisa menjadi semakin bijaksana. Dan orang-orang yang bijaksana itu adalah orang-orang yang selalu hidup dengan hikmat Tuhan. Nah, kalau adik-adik masih ingat bagaimana orang yang bisa hidup dalam hikmat Tuhan, yaitu adalah orang-orang yang selalu mempunyai sikap takut akan Tuhan. Sikap takut akan Tuhan inilah yang menjadi landasan utama dan pedoman kita supaya kita hidup penuh dengan hikmat Tuhan. Nah, dalam mencapai dan dalam kita mengetahui mana yang menjadi hikmat Tuhan itu, satu-satunya cara adalah dengan kita mau belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak berharap adik-adik di rumah juga rajin dan terus bertekun dalam membaca firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan inilah hikmat, pengetahuan, ajaran, dan didikan kita bisa memperoleh semuanya itu. Dalam Amsal 23 ayat 12 yang kita baca tadi, kita diminta agar kita mengarahkan seluruh perhatian kita dan telinga kita terhadap ajaran dan didikan dan juga terhadap pengetahuan. Didikan dan pengetahuan yang seperti apa sih Kak? Yaitu didikan dan pengetahuan mengenai firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang ini kalau kita melihat banyak anak-anak yang mulai menyepelekan dan mulai menganggap remeh tentang firman Tuhan. Apalagi di zaman sekarang ini, di era digital yang semakin canggih, yang semakin modern, firman Tuhan sudah tidak banyak lagi anak-anak yang tidak mengandalkan firman Tuhan. Bahkan banyak orang-orang yang ketika ada masalah mencari solusinya itu melalui misalkan internet dan juga media massa lainnya. Dan dari sini peranan firman Tuhan pun semakin berkurang, bahkan sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Nah, padahal segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita punya itu asalnya daripada Tuhan. Seharusnya kita bersyukur dengan kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan mau belajar firman Tuhan, tetapi justru kita malah menjadi semakin jauh dengan Tuhan. Contohnya nih, misalnya adik-adik sekarang ini kan pasti punya HP masing-masing, dan mungkin ada juga adik-adik yang mahir menggunakan teknologi yang lainnya seperti komputer, laptop, dan sebagainya. Dan tidak masalah kalau adik-adik menggunakan itu seperlunya dan menggunakannya itu untuk keperluan yang penting. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika adik-adik menggunakan benda-benda tersebut untuk hal menjadi pusat segala sesuatunya. Jadi sedikit-sedikit kita membutuhkan handphone, dan lama-lama adik-adik menjadi kecanduan terhadap gadget. Nah, inilah yang tidak diharapkan, adik-adik menjadi kecanduan dan seluruh perhatian dan
pendengaran adik-adik itu berpusat pada benda-benda tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi, adik-adik malah lebih percaya pada informasi-informasi dari dunia maya ataupun dari media sosial lainnya. Dan bahkan mungkin sudah tidak mau mendengarkan ajaran atau didikan dari orang tua lagi. Adik-adik juga mulai malas berdoa, adik-adik pun juga mulai malas membaca Alkitab dan membuka Alkitab, karena sekarang ini mulai banyak aplikasi-aplikasi Alkitab yang sudah bisa kita gunakan dari handphone masing-masing. Nah, hal inilah yang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Sikap-sikap seperti ini kakak harap kita bisa merubahnya, dan bahkan kita tidak melakukannya lagi, karena sikap seperti ini itu tidak layak dan tidak pantas kita lakukan dan kita tunjukkan sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, dan juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Nah, adik-adik kan pastinya punya cita-cita, punya masa depan yang pastinya mau masa depannya itu sukses. Nah, untuk itu supaya kita bisa mendapatkannya, kita harus punya rasa sikap takut akan Tuhan. Karena kita tidak akan bisa mencapai itu kalau kita tidak punya sikap takut akan Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 menyatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mau sepintar apapun adik-adik, mau sepandai apapun adik-adik, kalau adik-adik tidak pernah menempatkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik, dan adik-adik juga tidak punya rasa sikap takut akan Tuhan, maka sama saja yang adik-adik lakukan itu sia-sia dan tidak ada gunanya. Jadi yang ada adik-adik pasti akan merasa selalu berkekurangan, dan adik-adik juga akan merasa tidak akan pernah puas dengan apa yang adik-adik dapatkan, dan mungkin malah akan muncul perasaan iri hati dan dengki terhadap orang lain karena tidak suka melihat orang lain bisa atau bahagia. Tapi kalau kita mau selalu hidup dengan takut akan Tuhan, percayalah masa depan adik-adik, masa depan yang baik yang adik-adik inginkan sudah Tuhan persiapkan untuk adik-adik. Jadi tinggal adik-adik memilih apakah kita mau terus hidup dengan kehendak dan kedagingan kita sendiri, atau kita mau terus bertekun belajar firman Tuhan. Kenapa sih penting supaya kita itu belajar firman Tuhan? Nah, adik-adik sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sudah seharusnya firman Tuhan itu kita jadikan sebagai pedoman dasar hidup kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus berpedoman kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu membantu kita dalam menyelesaikan setiap persoalan, permasalahan. Firman Tuhan juga meyakinkan kita terhadap keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan juga memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Banyak hal-hal baik yang sudah Tuhan janjikan dalam firman Tuhan, tapi banyak yang kita tidak tahu karena kita tidak pernah mau belajar tentang firman Tuhan. Jadi adik-adik, kita tetap bertekun dalam belajar dan merenungkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga diminta supaya kita selalu tekun dan tidak pernah mengeluh dalam menempuh pendidikan. Apalagi sekarang ini adik-adik mulai belajar di rumah masing-masing dan mungkin bebannya juga semakin bertambah. Nah, di sini adik-adik, ketika adik-adik merasa tidak mampu untuk melakukan segala sesuatunya, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan, minta hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Dan jangan justru kita mengeluh dan kita menyalahkan orang-orang di sekitar kita juga menyalahkan keadaan. Justru di saat-saat seperti inilah Tuhan menyadarkan kita supaya bahwa kita ini manusia lemah dan kita butuh Tuhan untuk menguatkan kita. Nah, sekali lagi adik-adik, melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita juga punya sikap takut akan Tuhan. Dengan cara, salah satunya dengan kita rajin dalam melaksanakan IHMPT. Kalau ada dari adik-adik yang mungkin saat ini masih malas untuk mengikuti IHMPT, berarti adik-adik belum punya sikap takut akan Tuhan, karena adik-adik menolak dari didikan dan pengetahuan dari firman Tuhan.
Sekian dari renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya adik-adik selalu diberikan kekuatan kesehatan dan kita dapat melaksanakan kembali HMPT secara bertatap muka langsung. Sekian dari kakak, selamat hari Minggu. Ibadah kita pada hari ini telah selesai dan kakak akan memimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih ibadah yang kami laksanakan pada hari ini. Engkau boleh pimpin dan tuntun semuanya hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami sudah mendengarkan juga firman-Mu, kiranya Tuhan memampukan kami menjadi anak-anak yang selalu bertekun dalam belajar firman Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik yang selalu setia melaksanakan IHMPT di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai mereka, memberkati dalam setiap aktivitas kegiatan yang mereka lakukan. Dan juga berkati orang tua adik-adik yang selalu membimbing dan menuntun mereka. Kiranya Tuhan memampukan dan memberikan kekuatan kesehatan selalu. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk setiap kakak layan yang sudah boleh mengambil bagian dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan selalu memampukan kami, menguatkan dan memberikan kekuatan kesehatan dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang minggu ke depan. Tuhan juga senantiasa selalu menyertai kami, membimbing kami dan menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang boleh kami laksanakan pada hari ini. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ungkapan syukur kami. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu di ibadah PT selanjutnya. Tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.